Ya, selamat datang rekan-rekan di video tutorial atau video modul mata kuliah pemrograman objek 1 atau mobile programming bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Visi Ganesha Bandung. Di pertemuan 6 atau video ke-6 ini, kita akan membahas tentang penerapan TOS pada Android. Mungkin juga ditambah dengan tracking error ya. Jadi TOS Android message gitu ya, TOS message. Juga ada error tracking. Oke, kita mulai saja. Di sini kita pakai project terakhir yang kelima, tapi saya bikin project baru lagi, project 6 dengan base-nya adalah project yang kelima gitu. Jadi bisa di copy paste dari project kelima, lalu kita buat project ke-6 ini. Sebelumnya, ini masih sama seperti yang kemarin, di form ada form activity main untuk splash screen-nya, form input, dan form success. Layout-nya pun masih sama, cuman di sini saya nanti kita nambah beberapa hal gitu kan ya. Nambah beberapa halnya termasuk ada di ketika action button ini. Ketika action button submit ini diklik ya. Ini action buttonnya submit diklik, dia akan mengarah ke fungsi submit form di sini. Kalau di pertemuan kemarin kita langsung ini ya, kita langsung berpindah ke halaman sukses ya. Tapi dari yang pertemuan ini kita akan matikan dulu gitu kan ya. Dengan cara di komen. Cara mengkomennya adalah menekan kontrol plus garis miring ya. Ini menjadikan si script ini di komen dan tidak aktif gitu kan ya. Kita tidak akan langsung pindah ke halaman, tapi kita akan main-main dulu nih di sini. Kita akan main-main dengan message dan main-main juga dengan error lognya. Oke, sebelumnya kita akan berfokus kepada 3 hal yang ada di sini nih. Di paling bawah ini ada 3 menu. Menu build, menu run, dan menu locate. Menu build ini digunakan gitu kan untuk log log hasil build. Nah, di sini kita coba di paling atas ada pilihan tombol debug nih. Kita klik aja. Nah, ini adalah proses build-nya dan dia ngasih message bahwa build-nya sukses gitu kan ya. Bagaimana kalau error gitu kan ya. Nah, kita bisa coba aja errorkan salah satu line kode di sini. Di line 147 kita bisa aja hapus titik komanya. Lalu kita jalankan debugnya lagi. Nah, di sini dia dikasih tahu nih bahwa di file form input.java line 147 dia ada error gitu kan. Errornya adalah tentang titik koma gitu kan ya. Kalau kita klik si ini nih saat link ini nih klik, dia akan mengarah ke line yang errornya. Dia kasih tahu juga bahwa errornya tuh ada di sini nih gitu kan ya. Kita benerin errornya. Nah, jadi si Android Studio udah ngasih tahu bahwa ada error dan di mana errornya. Errornya pun apa tuh udah dikasih tahu. Jadi kita bisa langsung benerin. Inilah fungsi build ini dan fungsi debug ini. Oke, selanjutnya di sini ada menu run ya. Di run ini, jadi apapun yang proses yang terjadi ketika kita running di emulator, kita coba run aja dulu. Itu masuk di sini lognya bahwa dia ini nih. Pertama dia nge-launching dulu aplikasinya di emulator Pixel 4 gitu kan ya. Terus ada log-log lainnya gitu kan segala macam. Ini muncul di run ini. Jadi kalau ada masalah ketika running, bukalah si menu ini, menu run ini. Dan aplikasi sudah muncul ya. Yang terakhir adalah locate. Nah, locate ini berkaitan dengan log aktivitasnya emulator, juga log aktivitas si aplikasi gitu kan ya. Di sini juga ada beberapa pilihan nih, ada verbose gitu kan ya. Untuk semua log ada di sini verbose gitu kan ya. Termasuk ini aktivitas yang di emulator nih, ada CPU-nya segala macam gitu kan dia menggunakan CPU x86, terus aktivitas-aktivitas lain nih yang terjadi gitu kan ya. Ada juga debug, ini hanya khusus muncul yang debugnya saja, tidak akan muncul aktivitas emulator. Info dia lebih spesifik juga warning ini ada, ini error hanya munculkannya errornya saja gitu kan. Di sini tidak ada error ya, jadi errornya kosong atau assert gitu kan. Biasanya pakai aja info atau debug jadi untuk meminimalisir uh, message yang muncul, log yang muncul, pilih saja info atau debug untuk melihat hanya infonya saja. Juga kita bisa pilih nih, di sini ada filter search ya. Kita bisa milih misalkan
hanya pengen lihat config store aja. Pastikan sini, jadi hanya yang muncul hanya config store-nya saja. Oke, itu menu-menu yang bakal kita pakai. Mungkin hanya 3 menu ini aja ya untuk tracking error tuh kayak gimana. Selanjutnya, saya akan coba kita print log. Bagaimana cara kita ngetes aplikasi dengan cara print log. Jadi kita masuk dulu ke paling atas di sini. Di sini ada on create ya. Hal pertama yang dilakukan, kita tambahkan di sini script yang namanya adalah system output print atau bisa disingkat dengan kita mengetik dengan shout. Lalu pencet di keyboard tab. Nah, jadi ini adalah untuk komen untuk script untuk ngeprint log ya. Sistem out print ln ini untuk menambahkan new line ya. Tapi kita di sini dulu, kita kasih message-nya adalah ini adalah log saat pertama buka. Pertama buka app. Nah, ini. Kita buka loket-nya, lalu kita jalankan ulang si aplikasinya. Nah, di sini kelihatan nih, di info ya. Kalau kita verbose ini mungkin kebanyakan. Kita info atau debug aja. Di sini kelihatan nih ada sistem out. Ini adalah log saat pertama kali buka. Jadi, ini untuk ngetes nih apakah si aplikasi kita tuh beneran masuk ke fungsi ini atau enggak gitu kan ya, beneran jalan atau enggak. Kita bisa tambahkan aja di sini. Misalnya kita curiga di script sini tuh ada masalah gitu kan. Kita tambahin script di bawahnya gitu kan ya. Kita kasih message yang berbeda. Ini adalah log setelah anggaplah deklarasi variabel. Kita coba stop, jalankan ulang. Nah, coba kita filter aja deh. Kita filter hanya yang ini doang. Berarti ada log saat pertama buka aplikasi, ada log setelah deklarasi variabel. Berarti script ini jalan dengan sukses, maka dia bisa menjalankan script ini. Berarti di sini nggak ada masalah nih, gitu kan. Coba kita tambahin lagi nih log ya. Mungkin log saat button klik nih. Button submit-nya diklik, kita kasih log juga. Nah, di sini, di paling atas dulu. Ini adalah log setelah button diklik. Nah, gini, coba kita jalankan ulang. Atau di stop dulu, lalu jalankan lagi. Oh, karena belum ada action ya. Kita coba action klik buttonnya. Nah, muncullah. Ini adalah log setelah button diklik. Jadi, fungsinya ini untuk kita ngelihat log aja sih sebenarnya. Apakah si script ini jalan atau enggak gitu kan. Fungsi ini jalan atau enggak. Fungsi klik ini jalan atau enggak, itu kita pakai ini aja dulu. Selain untuk static message seperti ini, kita juga bisa pakai dynamic message. Artinya adalah isi message ini adalah ngambil dari variabel. Nah, misalkan ini nih, string nama ini kita coba panggil-panggil dulu aja. Kita coba print-print dulu. Nah, ini saya udah coba. Ini nih. Kita aktifkan aja ininya. Atau kita pindahin ke atas juga. Ini adalah print variabel. Nah, jadi setelah stringnya diambil, sebelum kita kirim, nah kan kirimnya kita matiin nih, kirim data ke form success-nya kita matiin, tapi sebelum kirim tuh kita coba print dulu deh. Ini beneran muncul nggak nih si masing-masing stringnya gitu kan. Kita coba jalankan ulang. Ini log yang pertama. Nah, kita coba isi deh. Sedikit aja nih. Isi nomor telepon juga diisi. Tapi ini sengaja dikosongkan, ini sengaja dikosongkan. Ini perempuan, coba kita okein dulu. Ini sengaja dikosongkan. Kita klik tombol simpan. Nah, ini adalah log setelah button diklik, terus ini adalah print variabelnya. Nama itu ada, emailnya kosong, alamat kosong, nomor telepon ada, tanggal lahirnya ada, jenis kelamin ada, sakitnya tidak sakit karena kita nggak ngecek ya, gejalanya kosong. Nah, jadi ini si print log ini adalah bisa digunakan untuk
ngecek dulu nih apakah si variabel ini beneran ada atau enggak gitu dengan cara menggunakan ini comment atau script system out println seperti ini. Gitu. Sekarang kita coba isi sekarang full, apakah beneran keisi semua atau enggak. Email kita isi, alamat kita isi, sakitnya juga kita isi, coba satu aja dulu, kita klik simpan. Nah, ini lognya nambah di bawah nih, gitu kan ya. Ini adalah log setelah button diklik, variabel, ini nama keisi, email, alamat, keisi semua nih, sampai ke jalannya keisi. Jadi kita sudah bisa memastikan, oh berarti script kita running well nih, gitu kan ya, udah variabel udah keisi semua. Barulah kita bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Nah, selain ini, misalkan selain juga dalam log, ketika kita nanti di HP asli kan log nggak kelihatan ya. Log itu muncul hanya untuk debugging ketika development. Tapi kita juga tetap pengen munculin message nih, gimana caranya? Kita bisa pakai yang namanya toast. Nah ini, toast. Kita bisa pakai toast ini. Toast itu seperti apa sih toast itu? Toast itu nanti di sini akan ada muncul seperti pop-up message seperti itu. Isinya bisa static teks gini seperti ini atau dinamis. Kita bisa isi dengan variabel. Kita coba dulu aja ya, pakai dengan kata-kata ini adalah toast dulu. Kita coba matikan, lalu jalankan lagi. Oke, kita coba klik tombol simpannya. Nah, ini adalah toast. Ini adalah bentuk toast itu adalah seperti ini. Jadi kita cobain lagi. Ini adalah toast. Bentuk toast itu adalah seperti message yang muncul lalu hilang begitu aja. Kita bisa ganti si isinya dengan variabel yang tadi gitu kan ya. Kita bisa pakai nama, kita copy aja ini. Ganti ininya nih. Jadi script itu adalah the toast, make text, lalu ini get application context adalah halamannya. Ini adalah si teksnya, lalu ini adalah panjang lamanya. Lama si message itu muncul, bisa long, bisa short sebenarnya. Atau kita bisa set juga. Nah, yang bisa short, bisa long gitu kan. Kita pakai long aja biar agak lama, lalu show gitu kan. Coba dua deh, nama dan email. Oke, kita coba running ulang. Kita isi nama, ini email. Lalu kita coba klik buttonnya. Nah, email muncul, tapi namanya ketimpa. Jadi memang toast itu hanya satu ya, jadi dia akan menimpa gitu. Pasti pasti yang paling akhir yang akan muncul karena dia menimpa. Jadi kita cukup satu aja, seperti ini aja. Nama ya, nama gelar. Jadi memang toast berjalan untuk yang dinamis. Dan toast pun tidak bisa banyak karena dia akan saling menimpa. Gitu kan. Atau kita sebenarnya bisa aja melakukan dengan cara seperti ini. Jadi kita bikinnya beberapa message di sini nih. Satu toast tapi message-nya adalah banyak gitu kan. Selain nama, kita coba pakai koma, kita tambahin lagi juga email gitu kan. Jadi satu toast tapi message-nya banyak. Kita coba jalankan ulang si project-nya. Kita lihat apa message yang muncul, toast yang muncul di sini. Kita pakai nama gelar, email.com, lalu kita klik tombol simpannya. Nah, nama gelar email gelar email gitu. Jadi memang ini message-nya bisa banyak, bisa panjang juga gitu ya. Seperti itu. Oke, selain ini kalau print log ini kan ada di konsol sini, di loket sini ya. Ini TOS ini ada di aplikasi. Nah, ada juga di aplikasi juga message lain, namanya adalah snack bar. Nah, ini snack bar ini adalah bentuknya message-message juga, cuman agak berbeda dengan TOS. Kalau TOS kan lingkaran, bukan lingkaran sih, hanya kotak kecil seperti itu, tapi kalau snack bar adalah hampir full di sini nih. Kita lihat aja perbedaannya.
kita kasih message-nya adalah ini adalah snack bar. Sama ini juga longnya, apa namanya, lengthnya, lengthnya ada lama ya, si durasi munculnya lama. Oke, kita coba jalankan, lalu ini klik simpan. Nah, ini snack bar-nya nih, jadi bertumbuk dengan toast. Kita coba matikan dulu deh toastnya. Kita klik. Nah, ini adalah snack bar tuh seperti ini. Message-nya mungkin lebih jelas ya daripada toast ya. Jadi lebih clear juga. Jadi kita bisa pakai snack bar daripada toast sebenarnya. Nah, di snack bar juga bisa kita masukin variabel di sini. Jadi tidak hanya statis, tapi kita bikin variabel seperti ini. Kita coba jalankan. Nama, email, oh belum diisi. Oke, klik. Nah, nama, gelar, email, email. Jadi inilah si namanya snack bar. Jadi kalau dari tampilan mungkin bisa bedain sendiri ya, lebih enak snack bar daripada toast ya, lebih solid gitu kan. Tapi keunggulan lain snack bar adalah dia bisa pakai button, dia bisa ngasih button di snack bar itu. Kita coba saja ini. Snack bar itu bisa ngasih experience-nya adalah button. Nah ini snack bar ini bisa dikasih button yaitu kasih tombol. Nah tombolnya pun bisa punya aksi gitu kan. Aksinya apa terserah. Di sini sekarang aksinya adalah memanggil toast gitu kan. Kita coba. Ini snack, kita buttonnya diklik. Ini adalah snack bar plus action. Nah ini ada tombolnya nih. Ini tombolnya, ketika tombolnya diklik, dia memunculkan toast. Jadi keunggulannya snack bar adalah dia selain message juga dia bisa ngasih action tombol gitu kan. Tombolnya kita bisa diklik dan ada aksi setelah tombolnya yaitu munculkan toast. Jadi banyak opsi-opsi untuk menampilkan message juga ya. Bisa message di sini atau message di aplikasi. Selain toast, snack bar statis dan snack bar kasih action, kita juga punya satu ini namanya alert dialog gitu kan ya. Ini message pop up. Ini mungkin umum sih ya. Jadi alert dialog itu adalah nanti muncul pop up message yang dikasih button. Jadi pertama kita bikin dulu namanya alert dialog ya ini. Lalu kita set judulnya apa? Ini judul, terus pesannya juga dikasih. Juga dikasih button nih. Kasih button oke, okay, misalkan buttonnya judulnya oke. Okay. Nah, ketika oke-nya diklik, kasih toast lagi gitu kan. Lalu si alert dialog ini kita show. Nah, kita cobain deh apa yang terjadi. Oke, klik button simpan. Nah, ini yang maksudnya alert dialog itu seperti ini. Jadi menutupi di depan banget ya. Kalau tadi toast dan snack bar itu di bawah, itu dan bakal hilang beberapa waktu gitu kan ya. Kalau ini tidak gitu. Kita harus melakukan action dulu untuk menutup menutup halaman ini ya. Kalau kita klik OK aja, nah, lalu memunculkan toast. Seperti itu. Jadi di sini pun kita bisa setnya beberapa button sebenarnya di dialog, tidak ada negatif negatif button, positif button. Kalau negatif button misalnya yes no ya, yes, oke okay, dan tidak gitu kan ya. Seperti itu. Ini sama aja ini. Jadi jadi sebelum kita berpindah ke halaman, mungkin kita set dulu aja message-message-nya gitu kan ya. Kita kasih message gitu kan. Ini atau mungkin di sini. Ini jalankan, ini kasih pesan dulu nih bahwa data apa ini message ya. Ini judul pesan. Pesannya adalah ini informasi deh. Biar lebih aplikasi banget. Informasi. Message-nya adalah data berhasil dikirim gitu kan. Tapi ketika kita pencet tombol OK, barulah si ini pindah gitu kan. Barulah pindah. Ini tosnya kita komen dulu aja. Lalu di sini barulah script pindah halaman dijalankan. Jadi jangan langsung pindah dah, pindah. Jadi kita jalankan dulu
message alert dialognya, baru kita pindah halaman. Kita coba. Ini isi dulu sedikit aja, sini aja. Lalu kita klik simpan, ada informasi yang muncul, data berhasil dikirim, kita klik OK, baru pindah halaman. Nah, seperti itu sih. Jadi, goal kita kali ini, di pertemuan 6 ini sebenarnya adalah untuk membaca error, menulis error, log gitu ya, log. Jadi, membaca error kita bisa lihat ada di build nih, atau di run sini kita bisa baca errornya gitu kan ya. Di logcat itu untuk melihat apakah ada error atau enggak gitu kan ya. Atau bisa juga kita menulis errornya sendiri gitu. Atau saya contohin untuk error yang muncul di sini ya. Ini aja deh form inputnya, kita edit di sini. Nah, jangan ada defaultnya nih, si jenis kelamin, jangan ada defaultnya, gitu kan ya. Biarin 002 ini begitunya. Lalu kita coba jalankan ulang. Di sini kita nanti akan muncul error sebenarnya kalau kita. Dia runnya sih sukses ya, tapi ketika kita klik simpan, ini kita jangan pilih apa-apa, jangan siapa apa nih. Kita klik simpan, dia close sendiri. Kita nggak tahu errornya ada di mana. Kita bukalah logcat, lalu cari ke error. Ininya hapus. Nah, di sini ada teks berwarna merah, dia akan ngasih tahu errornya di mana. Bahwa dia ada error, yaitu adalah null pointer exception. Ada di ketika radio button.getText itu ada di form input.java dan 136. Nah, ini errornya tuh di sini. Kita klik aja. Nah, di sini errornya. Kenapa dia bisa error? Karena ada yang belum dipilih. Tadi kan kita tidak memilih jenis kelamin laki-laki perempuan gitu ya. Tapi dia sudah memilih gitu kan. Makanya dia muncul error. Kita bisa aja kasih handle-nya dengan menggunakan try catch gitu kan ya. Nah, ini pakai try dulu aja. Lalu catch, ini exception as ini deh. Exception A. Jadi ini untuk ngehandle kalau misalkan di sini ada error, ya udah kita pakai try dulu, dicoba dulu. Ketika dicoba dan gagal, maka kita harus set isinya apa gitu kan. Ini strip aja lah mungkin seperti ini. Lalu coba kita jalankan ulang. Jadi try catch itu gunanya untuk itu ya. Jadi dicoba dulu deh si strip ini. Kalau gagal itu tidak langsung error, tapi dia masuk ke catch gitu kan. Nah, kita simpan. Nah, tidak error kan? Kita klik OK. Nah, jenis kelaminnya jadinya strip gitu. Jadi untuk ngehandle itu bisa menggunakan try catch gitu kan. Cobain dulu deh di sini error atau enggak. Kalau gagal maka ini, tapi kalau berhasil ya ini yang dipakai kayak gitu. Jadi errornya bisa kita lihat di logcat juga seperti tadi. Jadi di buildnya sukses tapi bisa jadi error, tapi bisa muncul di logcat sini. Jadi kita bisa tracing errornya di mana. Seperti itu. Atau kita coba ulang lagi. Ini jangan dulu pakai try catch. Biarkan seperti ini dulu. Kita biar ketahuan errornya ada di mana. Ini kita bisa pakai for box saja kalau mau. Kita run. Lalu kita klik simpan. Nah, aplikasinya mati, tapi log errornya kita bisa dapat nih. Nah, di sini errornya di yang tadi 136. Nah, kita balikin aja biar tidak error. Nah, ini nyalakan, ini rapihkan. Oke, jadi sekarang errornya sudah ke handle, jadi tidak akan ada error lagi. Jadi gitu ya cara baca error dan cara menulis log juga. Simpan. Oke, berhasil. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja di pertemuan ini, di video ini. Sekali lagi di video ini atau di modul atau di pertemuan ke-6 ini kita bahas bagaimana caranya ngeprint untuk log ya. Ini caranya untuk log, ngeprint log. Bisa kita pakai sistem outprintln. Untuk menampilkan message, kita bisa pakai toast atau snack bar, atau bahkan snack bar yang menggunakan tombol. Bisa juga kita menggunakan alert dialog untuk konfirmasi.
lalu si script-nya pindahkan ke sini. Script pindah halamannya pindahkan ke sini. Juga kita belajar tentang tab ini, menu build ini untuk melihat error sebelum dia running, tapi untuk runningnya, dan logcat adalah ada error-error atau ada log-log selama aplikasi itu berjalan. Kita sudah lihat tadi log ini masuk, juga ada log error tadi juga masuk, dan kita sudah menghandle-nya dengan menggunakan try catch. Oke, mungkin segitu aja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pertama, terima kasih.